wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bagaimana kabarnya Bu Pipit? Alhamdulillah baik, Bu Indira. Oke, Bu Pipit. Alhamdulillah ya, Bu Pipit sehat. Ya. Saya juga sehat. Baiklah Bu Pipit, hari ini kita bertemu untuk melakukan pra-supervisi akademik sebelum melakukan observasi pembelajaran di kelas. Kalau boleh tahu ini Bu Pipit rencananya mau mengadakan pembelajaran di mana nih? Rencana saya nanti akan pembelajaran di kelas 10 APL 1. Oke, 10 APL 1 ya. Ya. Kemudian pelajarannya apa ya Bu ya? Pelajarannya IPAS. Pas. Oke, sebelumnya saya mengingatkan untuk penilaian supervisi akademik, apakah Bu Pipit sudah tahu nanti kira-kira penilaiannya apa saja yang akan kita lakukan pada saat supervisi itu? Ada 3 kompetensi ya, kemungkinan kalau berdasar dari kompetensi. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua area pengembangan yang tidak dicapai, yang ketiga strategi yang dipersiapkan. Begitu. Oke, bagus sekali ya Bu Pipit ya. Tadi Bu Pipit mengatakan bahwa ada 3 kompetensi ya. Ya, 3 kompetensi. Oke, ada tadi tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang tidak dicapai, dan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Tadi Bu Pipit mengatakan salah satunya adalah tujuan pembelajaran. Kalau boleh tahu ini tujuan pembelajaran yang seperti apa yang ingin dicapai oleh Bu Pipit? Oke. Di sini kan karena saya di kelas APL, jadi kelas APL itu adalah analisis ujian laboratorium. Kemungkinan nanti yang saya ambil ini adalah materi tentang di mana nanti peserta didik itu bisa atau mampu memahami dan mengidentifikasi larut elektrolit dan non elektrolit melalui kegiatan diskusi dan eksperimen. Bukan itu. Oke, jadi nanti Bu Pipit rencananya akan melakukan praktek ya dan diskusi ya, untuk materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke, kemudian area pengembangan yang tidak dicapai apa saja Bu? Oke, di sini untuk area pengembangan yang tidak dicapai yaitu mengembangkan di pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, untuk peserta didik khususnya cara berpikir kritis siswa. Di sini nanti saya karena di sini nanti kita melakukan praktikum, jadi nanti yang saya ambil penilaiannya adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui cara berpikir kritisnya. Kemudian dengan melalui percobaan, jadi nanti ada percobaan sederhana. Kemudian di sini peserta didik itu mampu membedakan dan mengidentifikasi antara larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke, super sekali ya Bu, ya luar biasa nanti ini ya, untuk pembelajaran praktek larutan elektrolit dan non elektrolitnya. Oke Bu Pipit, strategi pembelajaran apa yang digunakan pada saat pembelajaran nanti Bu? Oke, untuk strategi pembelajarannya di sini saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Di sini nanti diferensi yang digunakan adalah diferensi produk, yaitu di mana nanti siswa itu bisa membuat presentasi sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Jadi nanti setelah praktikum anak-anak itu bisa melaporkan, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk PPT ataupun dalam bentuk poster. Nah, seperti itu mungkin nanti. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi nanti ini ada pembelajaran berdiferensiasi, ada KSE-nya yang dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan pada 10 APL 1 ya, untuk materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke, dari tadi ketiga kompetensi itu ya Bu ya, ada tujuan, kemudian area yang dikembangkan, serta strategi. Ini mana nih, kompetensi mana yang akan dikembangkan nih dari 3 itu? Oke, kemungkinan ini yang akan saya kembangkan karena di sini jurusan APL di kelas 10, maka yang saya kembangkan itu kompetensi yang kedua Ibu, karena di sini kompetensi kedua itu adalah area pengembangan yang tidak dicapai, yaitu melalui penilaian pengetahuannya, penilaian keterampilan dan sosial. Karena di sini saya nanti melihat keaktifan anak-anak melalui cara berpikir kritisnya. Mungkin itu. Oke, luar biasa Bu ya. Oke, nanti ketika saya mengamati Bu Pipit pada saat observasi pembelajarannya nih, kompetensi mana nih yang spesifik yang nanti harus saya amati pada saat observasi nanti? Yang mana nih Bu? Ya mungkin nanti pengetahuan, keterampilan dan sikap mungkin di situ. Oke, pada saat melakukan praktikum ya Bu. Pada saat praktikum secara berkelompok. Dan juga pada saat presentasi, bagi yang dikembangkan itu ya. Oke Bu Pipit, tadi Bu Pipit mengatakan bahwa area pengembangan yang nanti akan menjadi fokus ketika diobservasi ya, yang melalui dari sikap, pengetahuan dan juga keterampilan.
sekarang indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Jadi Bu Pipit merasa bahwa ini sudah sesuai dari yang dikembangkan itu. Indikatornya apa gitu loh? Kira-kira nanti mungkin indikator yang saya gunakan mungkin ada rubrik penilaian, ada rubrik penilaian dari nanti setiap masing-masing anak mungkin bisa menilai secara teman sejawat, mungkin bisa melalui secara kelompok. Jadi nanti ada indikator, nanti akan saya beri rubrik penilaian. Jadi mereka bisa saling menilai antara kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok yang lain. Oke. Jadi nanti Bu Pipit akan menyiapkan indikator penilaian yang nanti sebagai indikator bahwa mereka ini sudah sesuai nggak dengan yang Bu Pipit inginkan. Oke. Sekarang Bu Pipit bagus sekali ya. Tadi saya melihat bahwa Bu Pipit mau menerapkan diferensiasi, KSE dan juga mau mengembangkan di 3 sektor itu, pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Bagus sekali Bu ya. Saya menantikan Bu Pipit untuk melakukan praktek baik ini. Ya, silakan. Ya, kira-kira ada lagi nggak Bu yang mau ini sama Bu Pipit, yang mau disampaikan? Mungkin selain tadi indikatornya bisa saya tunjukkan dengan KPD. Nanti KPD kan ada penilaian, jadi otomatis dari penilaian itu bisa dilihat kreativitas cara berpikir anak melalui dari pengetahuannya, keterampilan dan sikapnya. Luar biasa Bu ya, luar biasa. Jadi nanti ini banyak sekali nanti yang perlu disiapkan oleh Bu Pipit ini, LKPD, kemudian habis itu rubrik penilaian dan sebagainya. Sangat kompleks sekali dan sangat luar biasa sekali. Baik Bu Pipit, terima kasih untuk pra-supervisinya. Saya ingin mengingatkan Bu ya, nanti pada saat nanti observasi ada 3 kompetensi yang akan kita lihat, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan dan juga strategi pembelajaran, dan nanti akan lebih difokuskan kepada area pengembangan yang berupa pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Terima kasih Bu Pipit atas waktunya ya. Terima kasih sama-sama. Nanti kita bertemu pada saat observasi pembelajaran. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu. Iya. Saya mau observasi dengan pembelajaran. Oh iya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat kalian? Masih. Semuanya sehat? Sehat. Oke anak-anak, perhatikan. Untuk hari ini kita akan melakukan praktikum larutan uji elektronik dan non-elektronik. Tujuan pembelajaran ini kali ini adalah nantinya kalian akan bisa memahami tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan praktikum pada hari ini. Jadi nanti apa yang ada di meja kalian yang sudah kalian siapkan, seperti yang Ibu kemarin sampaikan, sesuai prosedur yang Ibu sampaikan kemarin. Jadi nanti kalian harus bisa melakukan dengan cermat dan bisa berpikir kritis untuk menentukan manakah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Oke, nanti bisa dimulai setelah apa yang disampaikan. Sebelum kalian mulai, silakan kalian cek dulu alat dan bahannya. Ambil ke depan ya, kalian uji
dengan larutan elektrolit. Angkat tangan. Yuk, pakai bahasa kalian sendiri boleh. Akbar mungkin bisa. Larutan elektrolit apa, Akbar? Larutan elektrolit yaitu larutan yang bisa menghantarkan listrik. Oke, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Mengapa kok larutan itu bisa menghantarkan listrik? Alasannya angkat tangan. Yuk, kenapa kok bisa larutan itu bisa menyalakan itu tadi? Yuk, reaksi ionisasi sempurna. Bisa dikatakan larutan itu, kata Akbar tadi, Bu, larutan elektrolit itu adalah larutan yang menghantarkan arus listrik. Kenapa kok bisa menghantarkan arus listrik? Karena terjadinya adanya reaksi ionisasi. Ionisasi itu ada dua macam. Kalau ionisasinya secara sempurna itu dikatakan sebagai larutan apa? Katakan elektrolit apa? Kalau ionisasi sempurna tadi elektrolit. Ya. Kalau tidak ionisasi sempurna, larutan elektrolit apa? Jadi di sini kalian sudah bisa membedakan mana itu larutan elektrolit kuat, mana itu larutan elektrolit lemah. Bagaimana kalau larutan itu adalah non elektrolit? Bagaimana? Katakan. Ya kamu. Kenapa? Larutan non elektrolit itu mengapa kok non elektrolit? Karena apa? Kalau dari percobaan itu tadi tidak bisa. Iya, tidak bisa menghantarkan arus listrik. Bu, kalau larutannya non elektrolit itu tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kenapa kok tidak bisa menghantarkan arus listrik? Karena tidak adanya reaksi ionisasi. Coba nanti kamu lihat tadi di praktikum kalian nanti larutan air sumur, kamu cek dengan daya tet tentunya tidak akan menyala, ya, karena dia termasuk larutan apa? Non elektrolit. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan atau ditambahkan atau yang belum jelas, silakan. Semuanya sudah jelas? Semuanya bisa bedakan? Oke, kalau nanti kalian sudah bisa bedakan, sudah jelas, tolong nanti apa yang ada di lembaran kalian LKPD yang kamu buat tabel itu tadi diisi dengan betul, ditulis reaksinya bagaimana, alasannya bagaimana. Mungkin itu dari saya, kalau tidak ada penjelasan lain, kurang lebihnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kalau tidak ada, cukup sekian dari saya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, kalian cukup hebat hari ini. Semoga di lain hari kalian semuanya berhebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diizinkan untuk melakukan observasi pembelajaran ini. Ya. Nanti kita ketemu lagi pada saat pasca observasi ya, Bu, ya. Terima kasih Bu Dira, sama-sama. Ya, monggo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada hari ini saya ditemani oleh Bu Yeni Sulistiawati sebagai pengajar praktik dan juga teman saya Bu Bibit Aji Puji Kusumawati sebagai guru yang saya observasi untuk proses coaching supervisi akademik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mohon izin ya Bu, Ya, silakan. saya melakukan proses coaching pasca observasi dengan Bu Bibit. Oke, Bu Bibit, bagaimana kabarnya Bu Bibit? Alhamdulillah baik Bu Indira. Oke, Bu Bibit, kemarin saya telah mengobservasi Bu Bibit selama melakukan pembelajaran di kelas, pembelajaran IPAS ya Bu ya. Kelas berapa Bu kemarin? Kelas 10 APL 1 Bu Indira. Oke, kelas 10 APL 1. Ya. Dari pembelajaran yang telah Bu Bibit lakukan kemarin, apa nih Bu yang bisa Ibu refleksikan? Begini Bu Indira, dari pembelajaran yang kemarin di sini saya untuk refleksi yang jelas di sini melakukan pembelajaran IPAS di mana kita melihat dari sisi kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari siswa melalui diskusi dengan percobaan, yaitu menentukan larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi melalui diskusi kelompok dan praktikum seperti itu. Oke, berarti kemarin Bu Bibit melakukan praktek ya Iya, siswanya. praktek.
praktek, kemudian berdiskusi, kemudian setelah berdiskusi ngapain Bu? Setelah berdiskusi di situ siswa melakukan presentasi, menghasilkan produk contohnya seperti PPT, ada yang membuat poster, dan kemarin yang presentasinya itu berupa PPT dan mereka maju di depan kelas. Oke, baiklah. Jadi kemarin pembelajaran IPAS siswa-siswa melakukan praktek, kemudian berdiskusi dan juga presentasi. Oke, dari pembelajaran yang sudah Bu Pipit lakukan di pembelajaran IPAS, apakah ada strategi pembelajaran khusus yang Ibu terapkan pada proses pembelajaran itu, Bu? Strategi khususnya di sini kemungkinan anak-anak yang karena di situ anak-anak melakukan praktikum, kemudian sehingga anak-anak itu ada diskusi. Jadi di sini anak-anak cenderung berpikir kritisnya itu muncul dengan adanya itu, sehingga kita timbulkan strategi khususnya itu dalam hal penilaian melalui nilai pengetahuannya, keterampilan dan sikapnya. Kemudian di dalam itu siswa otomatis menghasilkan sebuah produk dengan bentuk PPT melalui lewat presentasinya. Dari sini kemungkinan anak itu otomatis sudah menerapkan KSE ya Ibu ya, seperti itu, pembelajaran diferensial kalau tidak seperti itu. Oke, jadi Bu Pipit tadi mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran anak-anak sudah melakukan KSE. Oke, KSE, kemudian juga ada pembelajaran diferensiasi. Oke, kalau boleh tahu Bu Pipit, KSE yang diterapkan itu seperti apa Bu Pipit? Di sini KSE yang kami terapkan kemarin, di sini anak-anak tuh memiliki kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi serta membuat beberapa poin-poin rangkuman sehingga anak-anak bisa memahami materi melalui lewat praktikum tadi, percobaan tadi. Seperti itu. Oke. Jadi keterampilan sosial berrelasi ya, dengan melakukan secara berkelompok. Benar. Oke. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasinya yang Ibu terapkan seperti apa, Bu? Yang saya terapkan di sini, saya cenderung pada berpikir kritis anak, dan di situ bisa melewat dari nilai-nilai pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Kemudian kita ada rubrik penilaian juga, mungkin saya tekankan di situ, sehingga kita bisa melihat karakter-karakter anak di situ dari penilaian selama pembelajaran praktikum di situ tadi. Oke, tadi itu kan Bu Pipit mengatakan anak-anak juga membuat produk ya Bu, setelah melakukan praktek untuk dipresentasikan. Ya, itu produknya itu berupa apa saja Bu ya? Untuk anak-anak produknya bisa dimunculkan, tapi untuk yang kemarin karena kita terbatas dengan waktu, jadi ada beberapa kelompok yang kita wakilkan itu menampilkan presentasi produknya itu berupa PPT. Bisa kemungkinan nanti anak-anak bisa lanjut dalam bentuk poster dan sebagainya. Oke, jadi nanti ini anak-anak PPT ya Bu ya. Ya, jadi bisa juga nanti kedepannya poster atau video. Pipit kemarin saya telah mengobservasi Bu Pipit selama melakukan pembelajaran di kelas, pembelajaran IPAS ya Bu ya. Nah, jadi kemarin pembelajaran IPAS siswa-siswa melakukan praktek, kemudian berdiskusi dan juga presentasi. Ini ya Bu, aspek yang dikembangkan di pengetahuan, keterampilan sama sikap. Oke Bu Pipit, sekarang Bu Pipit pertanyaan terakhir nih, dari pembelajaran yang Ibu Pipit tadi kemarin lakukan yang sudah kita observasi, yang sudah saya observasi ini, rencana tindak lanjut dari pembelajaran itu bagaimana Bu? Mungkin nanti rencana tindak lanjutnya mungkin di pembelajaran selanjutnya mungkin saya bisa menggunakan kembali pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Mungkin ada di materi lain atau di kelas lain mungkin bisa, karena dilihat dari hasilnya kemarin anak-anak begitu antusias dan sangat aktif sekali. Oke, jadi kedepannya Bu Pipit mau menerapkan pembelajaran diferensiasi ya pada proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Baiklah Bu Pipit, dari yang kemarin Bu Pipit sudah lakukan, apakah mungkin ada Bu Pipit merasa ada nih yang kurang atau mungkin ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana? Mungkin yang perlu diperbaiki mungkin
ada beberapa anak mungkin ada yang masih kurang aktif mungkin Bu Mira ya, mungkin ada beberapa anak cuma tidak semuanya, karena di sini kita sudah ditentukan dengan kelompok, ada penilaian dari tiap kelompok juga, ada penilaian antar teman juga, sehingga anak-anak otomatis harus aktif di situ. Tapi ya mungkin ada beberapa anak yang masih sedikit malu atau kurang aktif, mungkin hanya beberapa anak saja. Ya, itu yang perlu kita buat PR kita selanjutnya untuk materi selanjutnya. Oke, baiklah Bu Pipit. Tadi Bu Pipit juga sudah menjelaskan ke saya bahwa aspek yang dikembangkan adalah pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Menurut Bu Pipit yang sudah dilakukan kemarin, apakah sudah sesuai dengan keinginan Bu Pipit untuk mengembangkan 3 aspek tersebut? Kalau untuk materi yang saya coba kemarin sebenarnya sudah sesuai, tapi mungkin nanti di lain materi yang lain atau dengan kelas pola karakter dan kondisi kelas yang berbeda, mungkin aspek lain yang mungkin akan kami tunjukkan. Kita coba aja. Oke, baiklah. Karena kan APL ya, kalau APL kan banyak siswa putrinya, beda nanti kalau di kelas yang notabene jurusan kompetensi kalian lain, seperti kan kebetulan saya ngajar 3 kompetensi di sini, listrik, elektro, APL. Kalau di APL ini kemarin alhamdulillah cukup antusias dengan ketiga aspek. Ya, berarti 3 aspek itu sudah terpenuhi. Terpenuhi. Sudah terpenuhi. Oke, dari skala 0 sampai 10 pada skala mana nih Bu? Aspek sudah terpenuhi. Kemungkinan kalau sudah terpenuhi antara 8 sampai 9. Oke, berarti sudah mencakup 3 aspek itu sudah Iya, terpenuhi ya Bu ya. Baiklah Bu Pipit, terima kasih Bu Pipit kemarin bersedia ya. Sama-sama. Kita wawancari pada saat pra observasi, kemudian saya melakukan observasi di kelas Bu Pipit, dan terakhir kita lakukan pasca observasi. Ya, semoga kedepannya ini menjadi inspirasi bagi saya pribadi untuk melihat pembelajaran yang dilakukan Bu Pipit ini sebagai masukan bagi diri saya. Ya, jadi saya untuk memperbaiki kedepannya. Oke, dan juga terima kasih kepada Bu Yani ya, yang sudah menemani kami dalam proses coaching pasca observasi. Oke, demikian untuk pasca observasi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bu Yeni Setiawati dan juga Bu Pipit Puji Aji dalam coaching pasca observasi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi